Jadi awalnya saya hobi mancing, kebetulan juga senang burung juga. Nah di sini saya sendiri mencari kroto itu kesulitan. Nah karena sulit itu di toko-toko pakan burung kita mencari ternyata kosong. Saya sendiri berpikir ingin berbudidaya, makanya saya cari informasi itu melalui internet juga. Nah di situ saya mencoba untuk mempelajarinya dulu di internet karena ada banyak informasi-informasi. Akhirnya saya tertarik dan saya mencoba memesan bibit dulu. Jadi awalnya bukan langsung berbudidaya tapi belajar untuk riset. Nah setelah uji coba itu ternyata dari pertama kali beli itu hanya 3 toples, jadi berkembang menjadi 5 toples. Nah setelah dalam beberapa bulan itu sudah bisa berubah juga. Akhirnya saya mencoba untuk menelusuri terus informasi-informasi itu dan akhirnya didapat ada beberapa literatur yang bisa dibaca. Akhirnya saya mencoba dicatat juga. Akhirnya uji coba selesai, akhirnya membuat bukan komunitas, sebetulnya kawan-kawan yang mau bergabung untuk meriset ini. Akhirnya terbentuklah Krotobon. Kroto itu sebetulnya dia itu larva dan pupa, jadi bukan telur semut. Selama ini yang kita sebut kroto itu di pasaran itu telur semut, sebetulnya bukan. Larva dan pupa itu sebetulnya metamorfosis sempurna mereka. Jadi ketika telur, mereka ini hidup. Jadi bukan cangkang tapi dia hidup. Nanti akan berubah selama 1 minggu itu akan menjadi larva, dan setelah 2 minggu ke depan itu akan menjadi pupa. Itu yang disebut kroto. Itu yang disebut dengan kroto. Ya, jadi yang kita ambil itu kroto itu ya larva dan pupanya, bukan telurnya, karena telurnya bulat-bulat kecil gitu. Sebetulnya toples ini kenapa kita menggunakan toples bentuknya yang 1 literan, karena itu memudahkan kita untuk memantaunya. Jadi secara kasat mata kita bisa melihat yang pertama itu, yang kedua itu dari berat sendiri, karena metamorfosisnya ini hanya 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kita bisa melihat perkembangannya. Untuk harga kroto sendiri, apabila pasokan di alam pun itu harganya stabil, karena dari dulu harga itu tidak pernah turun. Dari zaman kakek saya sampai sekarang kebutuhan kroto itu tetap makin kesini makin meningkat, apalagi sekarang dengan adanya kicau mania dan pemancing, itu suatu pasar yang masih terbuka. Untuk harga kroto sendiri dijual berapa? Untuk harga kroto itu ketika banyak itu rentang harganya 180 sampai 250.000 itu dari alam. Kalau dari harga budidaya sendiri? Kalau harga budidaya kenapa berbeda? Karena dari kualitas sendiri itu berbeda. Yang hasil budidaya itu lebih kering. Tapi kalau dari alam itu basah. Karena kenapa? Karena mereka ini ketika diambil itu sarangnya jatuh dan itu pecah karena dia sensitif. Nah kalau dari budidaya itu tidak banyak yang pecah tapi lebih bagus. Harganya berapa kalau yang dari budidaya? Harganya itu rentang antara 300 sampai 500.000 per kilogram. Kita memilih budidaya ini di Bogor karena ya sebagian kami ini di sini ini orang Bogor semua, jadi lokasinya otomatis di Bogor. Tapi sebetulnya di luar Bogor pun budidaya ini bisa juga dibudidaya. Di sini pun itu suhu udaranya lumayan stabil karena tidak terlalu lembab. Karena budidaya semut ini bagusnya yaitu daerah yang tidak terlalu lembab. Yang pertama yang diperlukan yaitu lokasi dulu. Kita harus survei lokasi, jadi tempatnya mau ditaruh di mana, apa mau di dalam rumah atau di luar. Kebetulan saya sendiri ini mengembangkannya di outdoor, yaitu di luar, jadi
Kalau mau lihat langsung, yuk kita bisa langsung lihat. Nah, ini tempat budidaya kita. Jadi ruangannya itu harus tingginya sekitar 3 meteran. Minimal itu 2,8, dan atapnya ini harus terbuat dari asbes atau dari genteng. Dan ini bentuk raknya seperti ini. Kebetulan ini untuk kapasitas besar. Jadi ini kurang lebih sekitar 3 meteran. Dan untuk tingginya ini sekitar, untuk tinggi kakinya 90 cm. Untuk tinggi lantainya ini kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, ini nanti kita susun. Untuk toplesnya ini ada di lantai. Kebetulan ini penuh semua. Apabila kita sudah ada yang diambil panen, yang bawah kita kosongkan. Jadi hanya lantai 2 dan lantai 3 saja yang terisi. Dan ini untuk kegelapannya kita bisa 70% bias matahari, dan suhu udaranya itu kurang lebih di antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Dan apabila terlalu panas di dalam ini, kita bisa menggunakan, dibantu oleh exhaust. Untuk tempatnya atau raknya ini bisa terbuat dari bahan yang alami, yaitu terdiri dari bahan seperti kayu dan triplek. Dan untuk sekuritas kita bisa terbuat dari kolam, atau dari yang lebih mudahnya yaitu dari ember dan diisi oleh air. Dan di kolam itu kita bisa isi ikan supaya nanti tidak ada nyamuk atau jentik ya. Nah, itu nanti dimakan oleh ikan. Dan untuk makanannya ini bisa kita lihat, ini ada makanan pakan hidup. Ini contohnya yaitu ulat Hongkong. Dan ini untuk minumannya kita bisa menggunakan air gula yang terbuat dari 1 sendok air gula pasir diisi dengan 200 ml air, tapi itu tergantung dengan kapasitas juga. Dan rasanya itu jangan terlalu manis karena ini bukan semut gula, karena mereka ini di alam sendiri itu hanya menyedot zat nektar saja yang ada di pucuk-pucuk daun. Rasanya kan tidak manis, tapi itu cepat-cepat, dan ini rasanya manis-manis jambu untuk gulanya. Jadi kroto yang siap panen itu harus beratnya minimal 100 gram, karena dari 100 gram itu akan menghasilkan kurang lebih 0,4 ons. Nah, ini kita bisa lihat dia harus ada telur fase pertama, dan ini ada larva dan pupanya juga. Dan kurang lebih 100 gram ini yang bisa kita untuk panen. Yang pertama, sebelum panen kita mempersiapkan dulu 2 buah ember. Nanti ini di sini ada sagu atau tepung kanji. Nah, ini berguna nanti untuk melumuri si embernya, supaya nanti si semut itu ketika nanti sudah ada di ember ini tidak bisa kabur atau lari. Jadi dia akan jatuh licin. Dan yang ini ada tisu juga, nanti ini berfungsi untuk mengambil semut yang tersisa di krotonya. Dan ini sebetulnya kita sudah memakai waktu berbudidaya. Ini sudah kita pakai ini supaya kita tidak digigit. Jadi yang pertama kita lumuri dulu sarung tangan karetnya. Embernya kita lumuri dengan tepung kanji juga.
Ini toples bibit semut yang siap panen, minimal kurang lebih 100 gram, maksimal tidak terbatas. Nah, untuk awal kita buka dulu, tutup toplesnya. Nah, kita hancurkan sedikit. Nah, baru kita ketuk-ketukan. Ini kita tidak hancurkan semua, jadi ini kita tetap pertahankan. Jadi telur fase pertama itu kita tidak diambil, yang diambil hanya semutnya dan kerotoknya. Digoyang-goyangkan supaya nanti semutnya ini dibuat stres dulu. Nah, ini hasil kroto yang sudah dipanen. Bedanya kroto yang dari alam dan dari hasil budidaya, dia akan lebih kering seperti beras. Kualitasnya otomatis lebih bagus. Nah, ini kita kembalikan lagi ke rak panennya. Jadi dalam waktu kurang lebih 6 jam dia akan kembali lagi ke sarangnya untuk memperbaiki sarang yang sudah dirusak tadi. Untuk kendala berbudidaya ini sebetulnya adanya gangguan dari tikus, tapi itu apabila tempat kita bersih, kemungkinan tikus sendiri itu tidak akan berani masuk. Dan buat pembudidaya yang baru, yaitu tadi ini harus membutuhkan ketelatenan dan ketelitian saja sebetulnya.